Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang clinical analyzer dan blood gas analyzer. Clinical chemical analyzer adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menganalisis berbagai parameter kimia dalam sampel darah, urin plasma atau serum, cairan sendi dan cairan cerebrospinal. Parameter-parameter yang dapat dianalisis oleh clinical chemical analyzer meliputi gula darah atau glukosa, kolesterol, trigliserida, asam urat, kreatinin, ureum, elektrolit, enzim, dan hormon. Hasil analisis clinical chemical analyzer dapat digunakan untuk mendiagnosis berbagai kondisi medis seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan kanker. Memantau kondisi pasien yang sedang menjalani pengobatan seperti terapi kanker atau terapi antiretroviral, melakukan penelitian medis. Prinsip clinical analyzer secara umum adalah menggunakan reaksi kimia untuk mengubah komponen-komponen dalam sampel menjadi produk yang dapat diukur. Produk ini kemudian diukur menggunakan berbagai metode seperti spektrofotometri, elektrokimia, imunoassay, dan kolorimetri. Kelebihan clinical analyzer yaitu dapat menganalisis berbagai parameter dalam sampel darah, urin plasma, atau serum. Hasil analisis dapat diperoleh dengan cepat yaitu dalam hitungan menit. Akurasi dan presisi yang tinggi sehingga dapat memberikan hasil analisis yang akurat dan dapat dipercaya. Dapat digunakan untuk mendiagnosis dan memantau berbagai kondisi medis. Kekurangan clinical analyzer yaitu harganya relatif mahal, memerlukan teknisi laboratorium yang terlatih untuk mengoperasikannya, dan memerlukan pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa alat berfungsi dengan baik dan menghasilkan hasil analisis yang akurat. Kalibrasi clinical analyzer. Langkah pertama kalibrasi dilakukan dengan menggunakan serum kontrol. Serum ini terlebih dahulu harus diketahui komposisinya. Cara mengetahui komposisi tersebut adalah dengan memasukkannya dalam kuvert dan memeriksanya pada alat clinical analyzer. Lalu jika sudah, hasil tersebut dilakukan perbandingan dengan kadar serum kontrol. Jika kadar masih termasuk dalam range, maka chemistry analyzer yang Anda punya masih tergolong baik dan akurat untuk dilakukan pemeriksaan. Di sini ada pengertian dari blood gas analyzer. Blood gas analyzer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar berbagai gas dan parameter dalam sampel. Fungsi utamanya untuk menganalisis gas-gas dalam darah, terutama oksigen, karbon dioksida, dan pH. Analisis gas darah merupakan pemeriksaan penting untuk menilai fungsi paru-paru, jantung, dan ginjal. Parameter yang dapat dianalisis dalam blood gas analyzer meliputi pH gas, oksigen, karbon dioksida, karbon monoksida, elektrolit, natrium dan kalium, klorida, dan bikarbonat. Hasil blood gas analyzer dapat digunakan untuk mendiagnosis dan memantau kondisi pernapasan seperti asma, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), radang paru-paru, gagal jantung, menilai keseimbangan asam basa, asidosis metabolik, asidosis pernapasan, alkalosis metabolik, alkalosis pernapasan, membimbing pengobatan dan pemantauan terapi oksigen pada gagal napas, terapi bikarbonat pada asidosis metabolik, diuretik pada gagal jantung. Prinsip blood gas analyzer secara umum adalah menggunakan metode elektrokimia. Sampel darah dimasukkan ke dalam sel elektroda yang mengandung elektroda oksigen, elektroda karbon dioksida, dan elektroda pH. Elektroda-elektroda ini kemudian mengukur konsentrasi gas-gas dalam darah berdasarkan perubahan potensial listrik. Kalibrasi blood gas analyzer. Yang pertama, pastikan alat dalam kondisi mati dan terhubung ke sumber listrik. Siapkan larutan buffer pH 7,4 dan pH 6,8. Nyalakan alat dan tunggu hingga stabil. Masukkan probe ke dalam larutan buffer pH 7,4 dan tunggu hingga nilai pH stabil. Tekan tombol kalibrasi pada alat dan pilih pH 7,4. Masukkan probe ke dalam larutan buffer pH 6,8 dan tunggu hingga nilai pH stabil. Tekan tombol kalibrasi pada alat dan pilih pH 6,8. Kalibrasi selesai. Kelebihan dari blood gas analyzer itu kalibrasi secara otomatis setelah pemeriksaan sampel. Hasilnya cepat, akurat, fleksibel karena wadah sampel bisa disesuaikan dengan kondisi. Mencakup elektrolit, hematokrit, dan gas darah. Hasil pemeriksaan sudah diklasifikasikan dalam keadaan normal atau tidak, sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Kekurangan blood gas analyzer yaitu mahal, penggunaannya harus terus-menerus, perawatan harus rutin dilakukan. Di sini juga ada penjaminan mutu. Clinical chemical analyzer dan blood gas analyzer dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pengujian harian. Pengujian harian dilakukan pada saat alat pertama kali digunakan pada pagi hari setelah alat dibersihkan dan disanitasi. Pengujian harian biasanya dilakukan dengan menggunakan sampel kontrol yang telah diketahui nilainya. Sampel kontrol yang digunakan untuk pengujian harian harus memenuhi kriteria sebagai berikut: memiliki nilai yang stabil dan tidak berubah selama periode waktu tertentu, memiliki nilai yang representatif untuk sampel pasien yang akan dianalisis. Sampel kontrol yang umum digunakan untuk pengujian harian clinical chemical analyzer dan blood gas analyzer adalah sampel kontrol yang diperoleh dari produsen alat tersebut. Sampel kontrol yang dibuat di laboratorium oleh personel yang kompeten.
Yang kedua ada pengujian berkala. Pengujian berkala dilakukan secara rutin biasanya setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Pengujian berkala biasanya dilakukan dengan menggunakan sampel kontrol yang telah diketahui nilainya serta sampel uji yang mewakili sampel pasien yang akan dianalisis. Yang ketiga ada pengujian kalibrasi. Pengujian kalibrasi dilakukan untuk memastikan bahwa alat tersebut memberikan hasil analisis yang akurat sesuai dengan standar yang berlaku. Pengujian kalibrasi biasanya dilakukan dengan menggunakan larutan kalibrasi yang diketahui nilainya. Yang keempat ada pengujian uji banding. Pengujian uji banding dilakukan untuk membandingkan hasil analisis dari alat tersebut dengan hasil analisis dari alat lain yang telah diketahui keakuratannya. Pengujian uji banding biasanya dilakukan dengan menggunakan sampel uji yang sama. Yang terakhir ada pengujian audit. Pengujian audit dilakukan untuk menilai apakah sistem penjaminan mutu yang diterapkan di laboratorium telah berjalan dengan baik. Pengujian audit biasanya dilakukan oleh pihak yang independen dari laboratorium tersebut. Pengujian audit biasanya mencakup hal-hal berikut: kelengkapan dokumen dan prosedur penjaminan mutu, penerapan dokumen dan prosedur penjaminan mutu di laboratorium, pemantauan dan evaluasi hasil analisis. Terima kasih.